Dengan laporan yang dilakukan oleh Farhad Abbas CS terhadap Denny Sumargo atas pelanggaran satu tindakan pidana, itu sebenarnya bentuk pengakuan bahwa memang sebenarnya Agus CS ataupun Farhad CS ini tidak berhak atas uang ini, dan memang mereka mengakui bahwa mereka itulah bersalah begitu loh. Dan yang benar itu Denny Sumargo dalam status ini. Kenapa dengan kebanyakan laporan kemudian terus memperpanjang masalah berbelit-belit, itu justru itu adalah pengakuan bentuk kesalahan? Akan kita jelaskan di sini. Nah, sekarang kita juga akan menjelaskan bahwasanya bisa aja ini Farhad masuk ke dalam satu delik, yaitu delik pemerasan terhadap Denny Sumargo. Kenapa bisa demikian? Yuk coba kita akan sedikit beberkan, kita akan sedikit analisa di kesempatan kita kali ini. Seperti kita ketahui bersama, Denny Sumargo itu simple banget cara berpikirnya, simple banget cara menangani kasus ini. Yang pertama, kalau Anda menang, silakan gugat secara perdata di pengadilan. Duit 1,3 miliar akan saya ganti. Bukan oleh yayasannya Nopi, bukan oleh Kemensos, bukan oleh siapa, tapi oleh duit saya pribadi. Simple banget begitu loh, to the point. Silakan gugat ke perdata. Yang kedua, kalau tidak mampu, tidak punya bukti untuk menggugat ke pengadilan lewat jalur perdata, datang baik-baik ke saya. Datang, minta maaf baik-baik, ngomong baik-baik, dibicarakan apa yang diperlukan oleh Agus Salim. Kalau masuk akal, akan saya bantu keuangannya. Simple banget kan? Dua berarti simple banget. Tapi datang baik-baik, saya langsung kita ngobrol. Mau cara pakai hukum, laporkan perdata. Alas hak daripada uang ini, karena ini uang melanggar PUBG, alas haknya dijelaskan. Kalau hakim memutuskan ketok balik, oh ini uang adalah hak daripada Gus Salim, 1,3 itu adalah hak, saya bayar, saya bawain, saya bayar, saya kasih. Udah kan? Ada aja ya kan pendukungnya Agus ini bilang, bang kalau mau simple lebih simple lagi, lu kan orang kaya, kenapa sih nggak lu kasih aja langsung itu duitnya sekarang juga, tanpa harus lewat pengadilan, tanpa harus mediasi begitu loh. Ya elah, meskipun simple, tapi Denny Sumargo juga tidak mau dicap sebagai orang yang bodoh begitu loh. Kalau dengan pakai cara seperti itu, maka stigma masyarakat terhadap Denny Sumargo adalah orang yang bodoh, orang yang tidak berpendidikan. Kalau dengan cara seperti tadi, makanya dipersilakan dengan dua cara, yaitu silakan tempuh jalur hukum atau mediasi, datang baik-baik ke saya. Ini justru cara ini cara yang sangat cerdas, cara orang berpendidikan, tidak seperti asal ngasih. Itu namanya cara orang bodoh. Begitu loh ya. Nah, sekarang kita masuk deh ini ya. Kenapa sih dengan berbelit-belitnya tindakan Farhad Abbas Agus itu, justru itu mengindikasikan kalau memang mereka itu bersalah. Dan mereka tahu betul mereka sudah tidak punya hak terhadap duit itu, cuma kuar-kuar doang. Ini uang, hak uang Agus gini-gini. Tapi yang dilaporan Denny Sumargo dilaporkannya tindakan pidana, ya kan? Bukan tindakan perdata. Itu kalau menurut buku yang dikarang oleh Richard Ford dengan judulnya itu Psychology of Deception, adalah memang ketika orang itu bersalah, ya kan, maka tindakannya itu akan berbelit-belit begitu loh. Kenapa tindakannya dia itu berbelit-belit? Karena untuk melindungi dirinya dari perbuatannya begitu. Supaya apa? Supaya tidak mendapatkan satu konsekuensi hukum, tidak mendapatkan satu konsekuensi begitu loh. Apakah disudutkan orang, apakah menjadi direndahkan orang, apakah menjadi yang dipersalahkan begitu loh. Ya itu memang secara psikologi itu begitu. Orang kalau bersalah cenderung akan berbelit-belit. Itu sering kalian temui ketika kalian lihat wawancara dengan para politisi yang sedang berbohong. Ditanyanya itu misalkan, Bapak sudah makan? Bapak sudah makan? Itu pertanyaan tuh simple begitu loh. Jawabannya itu
begini, dalam ilmu biologi secara perspektif makan itu diperlukan untuk menciptakan satu energi, dan energi itu untuk perlu bergerak melayani rakyat, kan begitu. Padahal tinggal jawab kan, sudah ataupun belum. Ya karena dia berbohong, pertanyaan sesimpel apapun akan dibuat berbelit-belit kemana-mana. Kenapa? Karena dia salah, karena dia bohong. Jadi begitupun pula nih kalian kalau bertemu dengan teman, dengan siapapun, ketika kalian punya pertanyaan yang sederhana, simpel, dan jawabannya berbelit-belit, dia sedang berbohong. Itulah dalam dunia psikologi begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas dan Agus CS? Coba lihat. Padahal simpel, cuma 2. Silakan ajukan, gak usah kebanyakan ngomong. Tuntut Denny Sumargo secara perdata, ya kan? Perdata, bukan pidana nih, begitu loh. Atau datang mediasi, ini mah datang mediasi aja enggak, ya kan? Padahal simpel banget loh, ya kan? Datang baik-baik ke Denny Sumargo, minta maaf, ngomong baik-baik, bos, saya minta maaf ya bos Denny, saya ini sekarang lagi butuh duit gini. Saya tidak akan memperpanjang lah bos, saya sudah nggak kuat, misalkan begitu. Oke, saya bayar. Tuh, simple. Kalau memang nggak bisa tadi lewat pengadilan, kalau lewat pengadilan kan ribet begitu. Kenapa hal simple ini aja tidak bisa dilakukan berbelit-belit? Yaitu tadi kata Richard Ford di dalam bukunya Psychology of Deception itu, ya kan? Karena dia salah, karena dia berbohong. Nah, sekarang kita masuk nih. Farhad Abbas ini dan Agus bisa terjerat pasal pemerasan seperti yang terjadi pada Nikita Mirzani. Padahal saya di konten sebelumnya Nikita itu sulit untuk ditangkap, ya kan? Karena memang tuduhan pemerasan itu tidak masuk secara definitif. Buktinya pakai baju oranye juga. Lah apalagi ini nih si Farhad. Kenapa bisa saya katakan ini pemerasan? Laporan terhadap Denny Sumargo itu tindakan pidana. Tapi yang diharapkan Denny Sumargo mengharap duit 1,3 miliar dari Denny Sumargo, ya kan? Nah, unsur pemerasannya di mana? Unsur pemerasannya adalah Farhad beserta Agus mengancam Denny Sumargo, "Den, gua laporin lu, ya kan? Lu melakukan tindak pidana ini. Tapi kalau lu kasih duit ini 1,3 M tanpa syarat, tanpa apa, langsung berikan ke Agus, gua cabut laporan." Itu pemerasannya. Yang dilaporkan masalah pidana, tapi yang jadi tujuan itu 1,3 miliar. Itu namanya pemerasan. Nah, ini bisa saja masuk delik aduan ini. Siapa? Si Farhad dengan pemerasan ini, pemerasan terhadap Denny Sumargo. Padahal kalau mau duit 1,3 miliar itu nggak usah laporkan Denny melakukan tindak pidana apa, tindak pidana ini itu, ya kan? Sesimpel 2 opsi yang ditawarkan oleh Denny, kan? Tapi kenapa lewat yang lain-lain? Oh, berarti ada niat jahat, yaitu ingin memeras dari Denny 1,3 miliar dengan satu ancaman pidana. Lu Den, kalau lu nggak bisa kasih duit itu secara cuma-cuma, lu bakal akan terus bermasalah dengan hukum. Nah, ini kan pemerasan. Kalau kita masuk kepada definisi pemerasan itu kan melakukan satu pengancaman untuk memperoleh satu keuntungan secara materi. Itu namanya pemerasan. Lah, Nikita Mirzani aja bisa itu. Padahal yang ngotot untuk membayar itu Dr. Reja Gledis. Itu pun bisa loh pakai baju oranye. Lah, ini yang ngotot pengen duit itu pihaknya Farhad dan Agus loh, ya kan? Nah, itu tuh tindakan pemerasannya tuh di situ. Kalau mau lebih jeli begitu di situ. Padahal secara mau misalkan ya beda lah bang, ini bukan pemerasan lah, itu memang duitnya Agus. Tunjukkan kepada saya mana dasar hukumnya kalau itu duit Agus. Kita kan bicara hukum di sini begitu loh. Tunjukkan dulu kepada saya apa dasar hukumnya kalau itu duit Agus, ya kan? Tidak ada dasar hukumnya kalau kita mau bicara hukum, kecuali kita mau bicara perasaan, ya kan? Baru bisalah menurut perasaan saya sih itu duitnya Agus, menurut perasaan saya sih ini duitnya yayasan, menurut perasaan saya sih ini duit hak NTT. Itu bisa begitu loh.
Tetapi ini kan kita bicara hukum, mana dasar hukumnya, ya kan? Sedangkan tindakan Denny Sumargo yang mengalihkan ke NTT punya dasar hukum. Sudah saya banyak jelaskan di konten saya sebelumnya, begitu loh. Gimana sampai sini? Ya, bosan sih bosan ya kan ngebahas kasus ini terus. Tapi mau bagaimana lagi? Saya itu ya gergetan juga. Ya pengen ngebela Denny gitu loh. Saya bilang ini Denny ini orang baik kok sebenarnya, begitu loh. Kalau sempet kemarin bocor omongan-omongannya, ya itulah hilap dikit, gak apa-apa ya kan. Terima kasih karena sudah menyimak.